Saat penggeledahan di TKP, ternyata juga didapat beberapa puntung rokok. Dan ternyata merek rokok ini sama dengan yang polisi temukan di mobilnya si Earl Howard. Assalamualaikum, di video kali ini aku bakal membahas kasus seorang wanita yang bernama Nikki Enzel, di mana dia dengan tega melenyapkan suaminya sendiri hanya karena asuransi dan selingkuhan. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe karena kalau bukan kalian, siapa lagi? Kasus ini datang dari kota Bismarck, negara bagian North Dakota, Amerika. Kota ini memiliki jumlah penduduk 74.000 orang. Di sini kayak pinggiran kota gitu Saat itu, seluruh wilayah bagian North Dakota sedang turun salju. Bahkan suhu di sana berada di kisaran minus 28 derajat Celcius. Pada tanggal 2 Januari 2020, di hari Kamis sekitar pukul 17.20, 911 menerima sebuah panggilan telepon. Panggilan ini berasal dari sebuah rumah yang terletak di Avenue Northeast, di mana letak rumah ini sekitar 15 menit dari pusat kota Bismarck. Dan telepon ini datang dari seorang wanita bernama Nikki Enzel, yang saat itu dia melapor karena suaminya yang bernama Chad nggak kelihatan selama beberapa hari belakangan. Waktu Nikki selesai bekerja lalu pulang ke rumah, dilihat dari luar kok rumahnya banyak asap, dan Nikki pun bergegas masuk ke dalam. Tapi karena saking tebalnya asap itu, dia pun memutuskan keluar lalu menelepon 911. And I've been good 3 days, and so I'm coming here to check. And I walked in, I opened the back door, and I walked in the house is smoky. I can't get in the door. It's smoky in the house. Okay, so you see smoke? And Okay. like our wash machine's black, and it's just smoky in there, and I can't get in the door. Okay, do you see any flames at all? Nikki, calm down for me, okay? Nikki, what's your husband's name? Yeah. Jadi saat itu rumahnya terbakar dan suaminya diyakini ada di dalam rumah. Polisi dan petugas pemadam kebakaran segera tiba di TKP. Saat pemadam masuk dan menelusuri kamar tidur lantai atas, di sini mereka menemukan suami Nikki, Chad Enzel, berusia 42 tahun, di mana dia dalam posisi telanjang, tergeletak di lantai, dan udah nggak bernyawa. Chad Enzel lahir di Holiday City, North Dakota. Dia bekerja di perusahaan distributor mesin truk bernama Interstate Power System. Chad Enzel sendiri menikah dengan Nikki di tahun 2016, di mana Chad saat itu menerima dan membesarkan kedua putra Nikki dari pernikahan Nikki sebelumnya. Dua anak ini bernama Marcus dan Christopher. Nikki sendiri diketahui berusia 41 tahun dan bekerja sebagai petugas transportasi untuk makanan Amerika. Chad Enzel terakhir terlihat di tanggal 30 Desember 2019. 3 hari sebelum ia ditemukan. Saat itu terlihat dia berada di tempat permainan bowling. Karena emang Chad ini sangat hobi bermain bowling Dia keluar dari tempat permainan di jam 10.30 malam. Keesokan harinya, dia nggak kelihatan masuk bekerja. Dan waktu dikonfirmasi ke Nikki sama orang-orang kantornya, Nikki bilang si Chad ini lagi flu karena emang cuaca lagi dingin kali di sana. Sampai keesokan harinya di tanggal 31 Desember, teman kerja Chad masih telepon dan ngirim pesan ke nomor Chad, tapi nggak ada respon juga. Atasannya juga nanya ke Nikki, tapi di sini Nikki menjawab kalau dia lagi sibuk dan dia bakalan meriksa kondisi Chad setelah pulang kerja nanti. Jadi orang kerja Chad ini mau ngejenguk, tapi selalu dihalangi sama Nikki Walaupun Chad ditemukan dalam rumah yang terbakar, tapi pihak kepolisian masih belum bisa menyimpulkan apakah si Chad ini meninggalnya sebelum kebakaran atau saat kebakaran terjadi. Di TKP juga ditemukan sebuah senapan di atas tempat tidurnya Chad. Diduga kebakaran ini akibat pemanas propen yang mereka taruh di basement rumah mereka. Jadi kalau di luar negeri itu ada pemanas ruangan yang bakal digunakan saat cuaca salju atau dingin terjadi. Nah, saat petugas kebakaran masuk ke rumah mereka dan menemukan Chad bersama senapan, ditemukan juga beberapa botol whisky. Diduga Chad ini mabuk dulu sebelum akhirnya bundir dan secara kebetulan rumahnya kebakar. Kok bisa pas gitu ya kan? Waktu proses investigasi, Nikki ada di tempat kejadian.
Dia duduk dalam mobil polisi bersama seorang petugas kepolisian. Nikki ini bilang kalau itu bukan kebetulan. Soalnya, Chad ini udah beberapa hari nggak ada di rumah. Tapi faktanya setelah dicek, yang nggak ada di rumah itu sebenarnya si Nikki ini. Dia tinggal di sebuah hotel selama beberapa hari. Nikki ini bilang ke polisi ada 2 alasan kenapa dia nginap di hotel dan nggak tinggal sama suaminya saat itu. Pertama, karena tungku pemanas rumah mereka nggak bekerja dan dia nggak tahan dingin katanya. Dan kedua, Nikki ini menyebutkan kalau Chad adalah seorang bajingan yang sangat kasar dan suka mabok-mabokan. Bahkan Nikki juga udah nyiapin foto-foto dirinya yang sering mendapat penyiksaan untuk ditunjukkan ke polisi. Pokoknya di sini Nikki menjelek-jelekan Chad. Dan karena dia nggak tahan dengan sikap Chad, akhirnya dia meninggalkan Chad seorang diri di rumah. Anak-anak mereka dititipkan ke rumah kakek dan neneknya saat itu. Dan Nikki udah membuat rencana untuk pisah dengan Chad. Petugas kepolisian mengeluarkan tubuh Chad dari rumah itu. Lalu kelihatan ada bekas tembakan di wajahnya. Dan waktu mereka membalik tubuh Chad, ditemukan beberapa luka tembak di punggungnya. Dan hal ini mematahkan asumsi dan pendapat Nikki sebelumnya kalau Chad ngelakuin bundir. Ditambah lagi, senapan yang ditemukan itu letaknya agak jauh dari tubuhnya Chad. Dan petugas juga menemukan sebuah kotak paket dari marketplace Amazon yang ditujukan ke seseorang bernama Earl Howard. Tapi yang bikin aneh, itu jelas tertulis alamat rumah Chad. Dan gak ada yang namanya Earl Howard di rumah itu. Jadi siapa itu Earl Howard sebenarnya 2 hari setelah olah TKP ini, Nikki cepet-cepet menelepon agen asuransi untuk ngeklaim asuransi rumah mereka atas kebakaran yang terjadi. Dan kalau kalian tahu asuransi rumah mereka ini padahal baru dibeli beberapa hari sebelum kejadian ini. Tepatnya di tanggal 26 Desember 2019. Kok bisa pas gitu ya kan? My name is Bobby McMillian. I'm calling with Homeside Insurance. This is Hello. regarding the claim that was reported. I'm the adjuster assigned. Just wanted to touch base with you, give you more Yes, information. I was getting ready to call you to figure out what our next steps need to be. I've been looking on my list. Okay. I went to the house. I'm sorry. I went to the house yesterday, and deputy took me out there. It's burned. Did you take any type of photos or anything like that? I couldn't. I started crying, so they got me back out. Because my husband passed away in the fire. Nggak butuh waktu lama bagi polisi untuk segera menuntaskan kasus aneh ini. Waktu polisi melacak keberadaan si Earl, dan ternyata yang sebelumnya si Nikki ini nginap di hotel yang katanya kabur karena suaminya kasar, kamar yang dia tempatin itu di-booking atas nama Earl Howard. Earl Roy Howard adalah orang Kanada. Dia berasal dari Bellwood, pusat kota Ontario. Dan ternyata Nikki telah berselingkuh dengan Earl selama lebih dari setahun. Waktu perselingkuhan mereka terkuak, Nikki bilang dia udah meninggalkan Chad karena alasan yang tepat. Ya kayak yang dibilang dia tadi ke polisi, kalau Chad orangnya kasar dan suka mabok-mabokan. Bahkan Nikki ini juga sering menjelek-jelekan Chad ke orang-orang sekitarnya dan temennya Chad. Dan pada tanggal 7 Januari 2020, 5 hari setelah Chad ditemukan meninggal, barulah sejak saat ini polisi meyakini kalau Chad tewas akibat dibunuh. Nikki pun kemudian diinterogasi oleh detektif. Dalam proses interogasi ini, Nikki kelihatan agak aneh dan sepanjang interogasi selalu menjawab dengan suara bisikan dan nangis terseduh-seduh yang kelihatan dibuat-buat sama dia. And I can't tell you how sorry I am. Okay, that's me. I'm sorry for that. Lalu kemudian seorang agen BCI atau Bureau Criminal Investigation masuk. Si Nikki spontan terkejut. Wadaw. Nikki, this is Joe Aarons. Hi. He's with Bureau of Criminal Investigations. Hello. Hello. And I have to go soon. Di interview dengan BCI ini, Nikki mengaku Earl itu adalah sahabat dekatnya Chad. Mereka bahkan sering hangout dan nongkrong bareng. Padahal ini semua bohong, Chad knows her own. Okay. Are they friends? They've met, they've hung out, they've
So he came over and. What did Chad think of you going and staying in a hotel room with Earl? Chad didn't think anything of that? Really? What would you have done if Chad had went and stayed with Earl's wife in a hotel room while you stayed home? Come on. I'm sorry, I can't understand. You feel bad about what happened, don't you? What's happened to Chad at this point? Has nothing to do with what happened to Chad. Nikki bilang dia tinggal di hotel dengan Earl, dan kemudian dia bersama Earl pergi ke rumah untuk menemui Chad untuk mengambil barang-barang Nikki. Tapi setibanya di sana, si Chad ini lagi mabok parah. Waktu dipus sama agen BCI yang interview Nikki ini, berubah lagi pengakuannya. Kali ini dia bilang, oh oke, waktu mereka ke rumah untuk ambil barang, Nikki keluar dan Earl belum keluar. Pas di luar ini, si Nikki mendengar suara tembakan. Barulah si Earl keluar. Dan Nikki merasa nggak tahu apa-apa tentang hal yang terjadi di dalam rumahnya saat itu. Polisi kemudian menemukan sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan 1 hari sebelum Chad menghilang. Chad lagi main bowling, sementara Nikki dan Earl kelihatan masuk ke dalam rumah dan mengangkut beberapa barang. Mereka seolah-olah tahu kalau rumah itu bakalan segera terbakar dan membawa barang-barang penting ke hotel tempat mereka menginap. Kemudian mereka meninggalkan Chad sekitar jam 1 pagi. Semua gerak-gerik mereka terdeteksi juga dari smart door yang ada di rumah itu. Karena ke-record tuh siapa yang masuk di jam berapa aja. Kan smart door mereka pakai fingerprint gitu weh. Dari hasil olah TKP, kemungkinan besar penyidik menilai Chad ditembak saat sedang tertidur. Dan detektif juga menemukan beberapa CCTV di titik rumah itu yang dimatikan dan sengaja dihapus oleh Nikki. Supaya nggak ada bukti kalau mereka masuk ke rumah itu sebelum Chad dan rumahnya terbakar. Nah, waktu Nikki ditanyain mengenai data finger dia yang masuk ke rumah, dia cuma jawab, oh, aku cuma mau ngambil beberapa obat aja. Jadi ya gitu walau udah terpampang bukti nyata di depan matanya, dia masih tetap kekeh gak mau ngakuin perbuatannya. Saat penggeledahan di TKP, ternyata juga didapat beberapa puntung rokok yang nyebabin api menyambar dengan cepat. Dan ternyata merek rokok ini sama dengan yang polisi temukan di mobilnya si Earl Howard. Dan makin mencengangkan saat polisi juga mendapatkan di hari yang sama, Nikki mengirim video ke Earl. Yang mana video ini kayak kode ngasih sinyal gitu kalau ini nih saatnya mereka ngebakar Chad. Di balik aksi Nikki ini, salah satunya juga karena ada asuransi jiwa yang didaftarkan Chad di tahun 2018. Kalau tadi kan asuransi rumah, nah ini beda lagi. Yang ini asuransi jiwa yang bakalan cair kalau Chad meninggal dunia. Dan nilainya juga lebih besar, yaitu sebanyak 600.000 US dollar. Ditambah lagi sama asuransi rumahnya senilai 26.000 US dollar. Berarti total kalau dirupiahin sekitar 9,7 miliar rupiah. Nikki semakin mantap dan bulat melakukan hal ini ke Chad. Karena dia tahu kalau dalam ahli waris asuransi Chad, cuman ada nama dia seorang. Dan selanjutnya di tanggal 8 Januari, 1 hari setelah Nikki diinterview, surat penangkapan Earl Howard pun dikeluarkan. Keesokan harinya, di tanggal 9 Januari, Earl ditemukan dan dia ditangkap di Port Huron, Michigan, yang dimana lokasi ini berbatasan langsung dengan Kanada. Karena saat itu si Earl ini hendak kabur balik ke negaranya. Dari hasil serangkaian investigasi dan juga interview, diketahui mereka menembak Chad 2 kali saat Chad lagi tidur. Lalu mereka menyusun jasad Chad dan meletakkan botol whisky agar seolah-olah Chad menembaki dirinya sendiri karena pengaruh alkohol. Dan ini dilakukan juga supaya teori Nikki yang bilang Chad pemabok bisa terbukti. Lalu mereka juga meletakkan pemanas propen tepat di samping kasur Chad. Dengan harapan api menjalar cepat dan langsung membakar tubuh Chad bersama barang bukti pembunuhan. Setelah semuanya udah rapi mereka susun, barulah mereka pergi ninggalin Chad yang udah tertembak itu tadi. Nah, 1 hari setelah aksi mereka di tanggal 31 Desember 2019, ternyata Nikki dan Earl sempat balik ke rumah itu dan memindahkan alat pemanasnya, supaya api di dalamnya nggak terlalu menyambar keluar dan mengundang perhatian orang. Jadi mereka ini maunya Chad
barang bukti, dan rumah itu terbakar secara perlahan-lahan. Di saat ini mereka juga menyalakan api dalam tungku yang berada di lantai basement. Dan kemudian Nicky di tanggal 2 Januari memulai sandiwaranya dengan berpura-pura mengecek kondisi Chad dan menelepon 911. Dan untuk foto-foto Nicky yang memar karena KDRT, itu semua dipalsukan sama si Nicky. Jadi dia sengaja mukul-mukul badannya sendiri dengan barang dan nyubit-nyubitin tangannya supaya ada bekas biru-biru gitu Hingga akhirnya dalam proses sidang Earl pada Februari 2022, Earl mengaku bersalah atas tuduhan keikutsertaannya menghabisi Chad, membakar rumah, dan merusak barang bukti. Earl pun dijatuhi hukuman penjara 25 tahun. Sementara Nicky Enzel, dia baru diadili pada Februari 2023 kemarin. Para hakim sepakat kalau tindakan Nicky adalah hal yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk mencairkan polis asuransi yang dimiliki Chad dan diwariskan ke dia. Dia juga didakwa atas usahanya melenyapkan barang bukti dan membakar rumah. Nicky pun dihukum penjara seumur hidup. Nah kan akhirnya nggak dapat apa-apa dia Sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa tontonin video-video aku yang lain. Klik subscribe dan like. Terima kasih. Assalamualaikum.